Pernah kebayang nggak sih kalau kita bisa menilai sebuah perusahaan secepat investor legendaris Warren Buffett? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasianya. Sebuah metode super simple buat membaca kesehatan perusahaan cuma dari laporan laba ruginya. Menganalisis perusahaan dalam 60 detik? Kedengarannya mustahil kan? Laporan keuangan itu seringkali, ya ampun isinya angka semua bikin pusing. Tapi, ternyata Buffett punya contekannya, semacam kerangka kerja sederhana buat melihat inti dari sebuah bisnis dengan cepat. Dan, itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu panduan Buffett dan 7 aturannya. Terus, kita uji langsung ke raksasa teknologi Apple. Terakhir, kita pastikan Anda bisa membawa pulang panduan ini sebagai alat analisis pribadi Anda. Oke, kita mulai dengan panduan Buffett. Coba bayangin ini kayak daftar periksa super cepat yang dia pakai buat menyaring perusahaan. Ini bukan sulap loh, tapi murni soal efisiensi, hasil dari pengalaman investasi selama puluhan tahun. Penting nih buat diingat, ini bukan buat analisis mendalam kayak skripsi ya. Tujuannya itu lebih kayak kita pakai kacamata X-ray buat lihat tulang belulang sebuah bisnis. Jadi bisa misahin mana yang penting dan mana yang cuma gangguan. Fokusnya itu di kecepatan dan ketajaman. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya, 7 aturan sederhana. Anggap aja ini 7 pertanyaan kunci yang Buffett selalu ajukan buat nemuin perusahaan-perusahaan hebat yang punya keunggulan kompetitif yang susah banget disaingi atau yang biasa dia sebut parit ekonomi. Ini dia ke-7 metrik kuncinya, mulai dari margin laba kotor sampai laba per saham. Anggap aja setiap metrik ini satu bab di dalam buku kesehatan keuangan perusahaan. Yuk kita baca ceritanya satu per satu. Aturan nomor 1, margin laba kotor. Ini tes profitabilitas paling dasar. Gini deh, bayangin Anda jualan kue harganya 10.000, biaya bahan-bahannya 4.000, berarti laba kotor Anda 6.000 atau marginnya 60%. Simple kan? Semakin tinggi marginnya, semakin besar kekuatan perusahaan buat nentuin harga. Dan ini dia angka ajaibnya, di atas 40%. Warren Buffett nyari perusahaan yang secara konsisten bisa mencapai angka ini. Kenapa? Soalnya margin setebal ini itu tanda yang jelas banget kalau perusahaan punya sesuatu yang istimewa. Bisa jadi mereknya kuat banget, teknologinya unik atau pelanggannya super loyal. Inilah yang dia sebut parit ekonomi yang melindungi bisnis dari serangan kompetitor. Aturan berikutnya ini buat nguji efisiensi. Pertama, margin SG&A atau gampangnya biaya buat ngejual produk. Buffett suka banget kalau angka ini rendah, di bawah 30%. Artinya apa? Produknya laku sendiri, nggak perlu bakar duit buat iklan gede-gedean. Kedua, margin lead bank atau R&D. Kalau ini juga rendah, artinya bisnisnya sederhana dan nggak perlu terus-terusan menciptakan ulang produknya, cuma buat bertahan di persaingan. Oke, mari kita selesaikan aturannya dengan cepat. Beban bunga harus rendah. Itu tandanya perusahaan nggak terlilit utang. Pajak yang dibayar harus wajar, nunjukin manajemen yang jujur. Dan yang paling penting, margin laba bersih. Ini laba setelah semua biaya dipotong, harus di atas 20%. Ini bukti akhir dari sebuah benteng bisnis yang kokoh. Terakhir, laba per saham atau EPS harus terus bertumbuh. Ini nunjukin perusahaan makin berharga buat investornya. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita lihat apakah aturan-aturan ini beneran ampuh di dunia nyata. Kita bakal uji langsung ke salah satu investasi terbesar Buffett, Apple. Siap lihat rapornya? Tes pertama nih, dan mungkin yang paling krusial. Kita semua tahu Apple itu produknya premium. Tapi, apakah itu beneran jadi pricing power yang luar biasa? Apakah margin kotornya bisa menembus angka keramat 40% itu? Dan jawabannya, ya, dengan sangat meyakinkan. Meskipun sempat naik turun, sejak tahun 2021, Apple secara konsisten berhasil menjaga margin kotornya di atas 40%. Ini adalah lampu hijau yang gede banget. Jadi, buat aturan pertama, keputusannya jelas banget. Lulus. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti kekuatan merek Apple yang luar biasa. Sekarang, kita langsung loncat ke tes pamungkas yang menunjukkan dominasi sejati sebuah perusahaan. Margin laba bersih dan pertumbuhan laba per saham. Pertanyaannya, apakah Apple beneran bisa mengubah pendapatan jadi keuntungan nyata buat investor secara konsisten? Ini luar biasa. Margin laba bersih Apple itu lebih dari 26%, jauh di atas standar emas 20%. Dan coba lihat laba per sahamnya. Terus tumbuh, bahkan di masa sulit kayak tahun 2020. Inilah definisi sesungguhnya dari bisnis yang tangguh.
Jadi untuk tes akhir ini, sekali lagi, hasilnya lulus. Ini adalah konfirmasi bahwa parit ekonomi yang melindungi Apple itu sangat dalam dan kuat, dijaga sama yang namanya loyalitas pelanggan dan ekosistem yang solid. Dan inilah rapor akhirnya. Apple nggak cuma lulus, tapi lulus dengan predikat cum laude di semua 7 aturan Buffett. Efisiensinya luar biasa. Utangnya minimal. Sederhananya, Apple ini kayak contoh sempurna dari perusahaan impian Buffett. Kutipan ini benar-benar menyimpulkan semuanya. Ya, ngeliat gimana Apple berhasil ngelewatin setiap tes dengan gemilang, nggak heran kalau Buffett ngejadiin Apple investasi terbesarnya. Angka-angka ini tuh nggak bohong loh, mereka menceritakan kisah dominasi yang jelas banget. Oke, kita udah belajar aturannya, udah lihat buktinya langsung. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya Anda bisa pakai kekuatan ini untuk analisis Anda sendiri? Jadi apa intinya? Anda sekarang punya senjata rahasia. Sebuah kerangka kerja yang simple tapi ampuh banget buat membedah perusahaan. Lupakan deh rasa takut sama laporan keuangan. Sekarang Anda punya 7 pertanyaan kunci sebagai filter pertama Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ya cara menganalisis, tapi perusahaan mana nih yang mau saya bedah lebih dulu. Dengan panduan ini di tangan Anda, perusahaan mana yang bakal jadi target pertama Anda. Selamat berburu!